Halo teman-teman, selamat datang di Biotalks, Biotech Talk. Bersama saya Sally, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tony selaku Chairman dari Biotech Farmasi Indonesia dan juga ada Bapak Yosep selaku owner dari Apotek Akrab. Bapak-bapak selamat pagi. Selamat pagi, Apa kabar Pak hari ini? Luar biasa. Kabar baik ya, luar biasa. Ya Pak, hari ini kita akan membicarakan tentang memperkenalkan produk Biotech Farmasi Indonesia ini yang saat ini sudah hadir juga di Apotek Akrab ya Pak. Iya. Mungkin dari Pak Tony dulu ya Pak. Bisa mungkin Pak dijelaskan latar belakang berdirinya Biotech Farmasi Indonesia ini? Silakan Pak. Oke, Biotech Farmasi Indonesia itu R&D-nya itu awal mulai itu di Amerika. Kami produksi secara skala kecil ya dengan alat-alat yang manual di California. R&D ini sudah kurang lebih 30 tahun dan rencana awal memang pabriknya mau dibangun di Amerika. Amerika ya? Ya, di Amerika. Nah, kemudian ya rencana Tuhan ya karena kami anak bangsa Indonesia ya, jadi kami balik ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan beradanya Biotech Farmasi Indonesia itu di kampung halaman kami Indonesia bisa membawa manfaat bagi lebih banyak masyarakat Indonesia. Berarti nasionalisme ya Pak? Iya dong, jadi nasionalisme. karena nasionalisme. Indonesia bersatu. Okay. Jadi apa langsung saya perkenalkan Ini Indonesia. ya yang ada di Indonesia ya. Pabrik kami sementara ini yang sudah beroperasi ada di Pulau Gadung. Kapasitas produksinya sekitar 200 miliar per bulan. Induknya nanti ada di Brebes. Rencana awal di Brebes itu 2 triliun per bulan untuk kapasitas produksinya. Dan pabrik kami yang di Pulau Gadung itu sudah GMP certified. GMP certified. Ya, itu standar Amerika dan Eropa. Jadi produk kami bisa langsung diterima di Amerika dan Eropa. Nah, produknya yang sudah mendapatkan izin edar dari BP POM ada 5. Ada untuk diabetes, Dialens, kemudian untuk anti radang atau autoimun, Regimum, kemudian ada antivirus, Viradev, dan untuk ginjal, Cefix, dan satu lagi yang sudah keluar izin edarnya, namun belum kami produksi untuk kolesterol itu namanya Colfix. Corofix ya Pak. Berarti tapi semuanya sudah masuk BPOM ya Pak? Sudah dapat izin dari BPOM. Dapat izin BPOM. Oke. Selanjutnya ini ke Bapak Yosep ya Pak. Saya penasaran ini Pak. Kenapa apoteknya namanya Apotek Akrab? Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya Pak, Apotek Akrab, dan mungkin profil Bapak juga secara singkat aja. Ya, terima kasih kesempatan buat saya ya. Iya, Pak. Saya sebetulnya hanya punya latar belakang sebelumnya adalah farmasi. Kira-kira waktu 40 atau 40 tahun yang lalu lah. 40 tahun yang lalu saya berkiprah dan berkarir di beberapa perusahaan farmasi. Dan setelah sekian lama, dari dulu saya sudah punya satu angan-angan untuk punya apotek, tetapi baru sekarang terwujud. Dan melalui apotek itulah saya bisa mengembangkan minat untuk melayani sebanyak mungkin masyarakat. Kalau soal akrabnya, kenapa? Ya tentunya saya juga sempat memilih banyak nama, tapi saya lihat karena kami mulai mengadakan apotek ini rencananya di wilayah Gading Serpong, wilayah BSD, kan itu banyak nama-nama asing di sana. Misalnya banyak nama-nama asing, klasternya asing semua. Hampir saya juga menggunakan nama asing juga gitu ya. Bahasa Inggris gitu ya Pak? Bahasa Inggris-Inggrisan gitu ya. Jadi tapi akhirnya milih yang dipikir ini. lagi, saya berdiskusi dengan putra saya, lalu kemudian singkatnya muncullah satu kata yang akrab. 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 Karena dengan akrab ini mudah diingat,
Dan tentunya artinya tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu dijelaskan, akrab. Akrab Simple. dalam pelayanan, akrab juga dalam Dengan harga, customer-nya, akrab harganya dengan juga. pasien, ya itu kira-kira seperti itu. Memang ada setelah jadi akrab, saya cuma berpikir sedikit, lalu kemudian kita kan orang Indonesia suka akronim, suka singkatan-singkatan. Jadi akrab tuh aku ada karena rahmat Allah yang besar. Oh, berarti ada kepanjangannya Luar dong, biasa. Pak. Ya Luar itu biasa. hanya setelah dapat akrab saya pikir-pikir aku ada karena rahmat Allah yang besar. Ya itu Luar kira-kira. biasa sekali ya, Pak. Berarti ada latar belakangnya sangat-sangat menyentuh bagi Bapak sendiri. Kenapa? Berarti basic Bapak mendirikan Remotik ini karena memang ada niat pelayanan gitu ya. Ya tentunya ini ingin kami sebarkan, salurkan sehingga apa yang kami rasakan juga bisa dirasakan dengan yang membutuhkan, ya. Itu kira-kira. Kami dengar juga Pak Yosef ini sempat hampir pensiun dan dia melayani Tuhan cukup lama dalam pelayanan Tuhan ini. Luar biasa sekali Pak Yosef ini. Terus kenapa sih Bapak tertarik untuk menerima biotek ini, menjual biotek ini di apotek Bapak? Ya sebenarnya perkenalan dengan biotek ini ada unsur tanda kutip ya ketidaksengajaan. Tetapi saya percaya bahwa di dalam rencana Sang Pencipta tidak ada yang kebetulan, ya. Jadi pada waktu itu ada satu orang sebagai bagian daripada keluarga, sebagai pendiri daripada akrab sendiri, mitra kerja itu mencari Viradev. Nah, malam-malam dia kontak saya, tolong carikan ini obat, saya diberikan resep dari dokter. Saya tidak bertanya banyak karena ini adalah mitra dan saya merupakan bagian dari seperti keluarga. Lalu saya biasa kalau mencari obat karena latar belakang farmasi, tentu saya cari latar belakangnya, di mana diproduksinya dan jurnal-jurnal yang mendukung dan sebagainya. Tapi saya ternyata saya sempat memperhatikan itu bagian tulisan yang berkata bahwa ini adalah karya putra bangsa atau anak bangsa, lalu bukan artinya bukan meniru, tapi suatu originated, betul-betul produk originated dan ditemukan anak bangsa. Saya bilang kok berani bener nih, gitu. Berani bener kayak nantang begitu. Wah, Indonesia nggak niru, wah ini bikinan sendiri nih, temuan sendiri. Jadi saya penasaran, kemudian saya perdalam, saya lihat semua, wah ada beberapa hal yang tentu saya ingin tanyakan langsung. Singkat ceritanya, saya mencari alamat dan dapat itu nomor telepon, saya hubungi. Besoknya langsung saya hubungi, dan kemudian ada respon cepat, dan akhirnya ada appointment, kemudian kami ketemu di apotek. Pada waktu itu apotek menjelang pembukaan. Sebetulnya masih menunggu izin. Nah, lalu kami ketemu dengan sales manager dari Biotek Farmasi Indonesia. Nah, dari istilah kemudian ketertarikan saya terus berkembang dan sebagainya. Saya pikir ini kenapa produk-produk seperti ini tidak disosialisasikan dan kemudian dikembangkan sedemikian rupa, bukan hanya kebanggaan dari negeri ini. Iya, betul. Nah, lalu saya waktu itu tanya, ini punya siapa? Gitu. Nah, waktu dijelaskan Pak Tony, saya makin penasaran. Setelah berkenalan, kita ada satu chemistry yang ya boleh bilang berjalan, seperti dipertemukan begitu. Nah, akhirnya dari pembicaraan berkembang dan sebagainya, ya itulah harapan kita sama-sama bisa saling mendukung sehingga apotek akrab ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari Biotek Farmasi, ya, khususnya betul, di Tangerang Raya. Tangerang. Ya, kalau misalnya kita bisa membantu ke seluruh wilayah Jabodetabek pun bukan hal yang mustahil. Kan sekarang banyak pengiriman itu kira-kira begitu. Menarik, berarti yang customer yang datang mencari dulu ya ke Bapak ya, baru Bapak niat untuk mencari kira-kira yang memproduksi biotek ini orang mana gitu ya. Oke. Karena sebagai apotek kan saya diajarin dulu orang tua saya buka toko, dagangnya macam-macam. Kalau istilah sekarang tuh palu gada, apa lu perlu gua ada.
Jadi ketika ada orang datang masuk, kita tidak ada barang, dia boleh tinggalkan ruangan toko kita, tapi tidak boleh yang kedua kali barang tetap tidak ada. Begitu ya, diajarkan oleh orang tua saya seperti itu. Jadi saya pikir ini Viradef, ada yang nanya Viradef, jangan sampai buka apotek, Viradefnya belum ada. Nah, jadi harus disiapkan dan sebagainya. Ternyata kan jajaran produknya bukan hanya Viradef dan lain sebagainya itu. Mungkin ke Pak Tony, Pak, mungkin bisa dijelaskan kenapa masyarakat Indonesia ini harus memilih produk biotek farmasi ini? Oke, jadi kami ini perusahaan masih baru ya. Izin edar yang kami terima itu akhir 2021. Obat kami baru beredar Maret 2022. Jadi baru satu tahun. Ya, belum banyak masyarakat yang tahu. Belum banyak juga dokter-dokter yang tahu. Dokter itu ada ratusan ribu. Jadi kami mungkin baru kenal ataupun yang sudah kenal produk kita mungkin belum sampai 1000 ya. Yang sudah berinteraksi dengan biotek maupun sudah anggaplah menggunakan produk biotek di klinik-klinik dokter-dokter mungkin baru ratusan ya, baru sedikit banget gitu. Jadi tidak salah kalau teman-teman dokter itu kalau misalnya ada pasien yang menanyakan, oh saya mau pakai obat ini nih, tapi saya mau tanya dokter saya. Dokter itu tidak akan merekomendasikan. Kenapa? Dokter itu tidak akan merekomendasikan obat-obat yang mereka tidak kenal. Iya, betul. Ya, tapi banyak sekali dokter yang sudah kenal produk biotek dan kami sudah melakukan ya kerjasama dalam beberapa event dengan dokter-dokter di Indonesia. Contohnya seperti ini ya, bisa dilihat di di TV. Bisa dilihat di TV. Ini ini adalah Pak Abraham, itu adalah ketua umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Anggotanya ada 130.000. Jadi kami memberikan kesempatan kepada dokter-dokter, bukan cuma masyarakat. Dokter-dokter langsung coba obatnya dan langsung merasakan efikasinya. Dokter Abraham itu 209 gula darahnya turun jadi 152 dalam 90 menit. Nah, bukan cuma dokter Abraham nih, masih banyak sekali yang teman-teman dokter yang sudah merasakan secara langsung dan jadi mereka langsung merekomendasikan ini. Jadi karena biotek ini perusahaan baru, mungkin belum banyak beriklan ya, belum banyak masyarakat tahu. Kami memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba obat kami gratis ya, mengecek gula darahnya berapa gratis, coba obatnya gratis, tunggu 90 menit kemudian menyaksikan sendiri efikasi obat tersebut. Nah, cuma biotek yang berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada perusahaan di dunia yang berani. Nah, supaya kami mau mengedukasi publik, mohon maaf, jangan terlalu percaya dengan iklan-iklan. Iya, dengan betul sekali, Pak. Ya, iklan berjam-jam, bahkan nanti menjelaskan secara saintifik medis ya. Prinsipnya sederhana banget. Kami perusahaan tuh yang paling suka diuji atau suka membuktikan. Langsung saja buktikan. Nah, nanti di Apotek Akrab nih, mungkin dengan kerjasama dengan Pak Yosep ya, mungkin 2 minggu 1 kali kita bisa bikin acara coba dulu obat gratis, coba kalau turun baru beli, tidak turun gulanya tidak perlu beli. Jadi supaya masyarakat tidak beli kucing dalam karung. Jadi sangat meyakinkan berarti. Ya, karena kami yakin banget produk kami tidak pernah gagal. Nah, jadi contohnya juga ada obat antivirus. Antivirus kami Viradef yang tadi Pak Yosep yang kebetulan ada temannya yang membawa Viradef, coba cari ini Viradef. Nah, Pak Yosep mencari tahu nih, akhirnya bertemu, ini kan rencana Tuhan ya. Yeah. Ada rencana Tuhan kita bertemu, karena Viradef ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Jadi produknya ini apa? Jadi ini Viradef ini, ini produknya, ini Viradef ini antivirus. Ini produk-produk biotek ini dianggap gimana ya? Bisa bilang dianggap lucu atau fenomenal atau ajaib ya, karena kenapa? Obat ini isinya obat tradisional lisensi. Logonya kalau di Indonesia itu jamu, obat tradisional itu jamu ya. Bisa dibeli dimanapun tanpa resep dokter. Bisa dibeli warteg nih, kalau kami mau taruh di warteg nih. Ini digunakan setiap hari. Setiap hari tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Ya, jadi karyawan saya
di pabrik maupun di kantor tiap hari setelah sarapan harus minum 2 kapsul. Anak-anak saya mau ke sekolah harus minum 2 kapsul, tidak boleh tidak minum. Jadi ini lebih aman dari suplemen. Jadi ini obat ini kategori obat tradisional, dianggap seperti suplemen, tapi efikasinya melebihi obat preskripsi. Bisa lihat buktinya tuh. Ya bukti sendiri untuk masalah hepatitis ya, apalagi COVID, influenza, ini luar biasa, obat yang sangat luar biasa. Jadi ini obat ini direkomendasi langsung oleh Ketua Perhimpunan Ahli Alergi Indonesia, ya, imunologi ya, Paramuni, ya. Jadi berarti sudah terbukti ya. Ya, jadi itu Prof. Iris Rengganis itu beliau itu kalau dokter mau S3, yang menguji ya beliau, menguji dokter-dokter yang mau S3. Jadi anggaplah muridnya dan apapun di bawahnya tuh ribuan dokter. Nah, oke. Jadi itulah produk Viradev ya, yang antivirus. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan yang bisa melihat langsung efikasinya itu produk Dialens, obat gula ya. Ini obat gula yang luar biasa. Jadi prinsip kerja obat kami itu berbeda dengan apapun yang ada di luar. Jadi obat yang terbesar di dunia sekarang ini yang selalu dipakai selama mungkin 50, 60, 70 tahun, itu mereka itu prinsipnya menaikkan yang namanya insulin growth factor 1, IGF-1. Kalau kami berbeda, kami meregulasi IGF-1. Padahal apakah teman-teman tidak tahu IGF-1 itu adalah pathway cancer. IGF-1 pathway cancer. Kami di Alens itu meregulasi IGF-1 dan EGFR. Dua-duanya pathway cancer. Jadi jangan heran kalau mama pakai obat yang menaikkan IGF-1 itu lebih gampang kena cancer. Nah, dan jangan heran kalau obat kami bisa meregulasi cancer. Buktinya juga ada. Aman ya Pak. Dan ini seluruhnya aman dikonsumsi. Jadi, nah kemudian obat kami yang Regimun, satu-satunya obat yang mengatasi peradangan ataupun autoimun tanpa menekan. Kami mengeregulasi. Ya, dan Kefix satu-satunya obat di dunia yang bisa menaikkan fungsi ginjal. Semua tinggal dibuktikan saja. Jadi dicoba apakah fungsi ginjal akan naik atau tidak, kan gampang. Semua dengan lab. Contohnya yang obat antivirus Viradev. Kenapa obat ini bisa hampir seluruh jenis virus? Memang karena mekanisme kerja kami beda. Kami langsung berhadapan dengan virus. Hanya Viradev yang bisa berhadapan dengan virus. Yang lain hanya menekan replikasi virus atau replikasi RNA yang sudah masuk ke dalam sel. Jadi obat kami sangat-sangat berbeda dengan yang lain. Tapi prinsipnya obat kami ini sangat-sangat aman. Sangat aman. Jadi you got nothing to lose. Obat ini sangat aman. Sudah standar GMP Amerika Eropa, bisa dikonsumsi tiap hari seperti suplemen, tapi kekuatannya, efikasinya silakan buktikan sendiri. Jadi sudah aman ya Pak untuk semua kalangan, aman ya? Sangat aman, sudah teruji. Sudah teruji. Ya, jadi gini, obat kami ini dalam tahapan mau uji klinis di Indonesia dengan protokol-protokol yang ada. Ya, tapi sebelum uji klinis ini ada yang namanya itu evidence base. Evidence base. Ya, jadi kita sudah membuktikan secara evidence bahwa turun gula pun kami before and after. Before berapa, setelah itu berapa, tanda tangan. Itu sudah evidence base, tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi tinggal kalau untuk uji klinis ini, karena untuk menaikkan status obat kami menjadi fitofarmaka, ya. Tapi protokolnya masih cukup panjang ya menurut kami ya. Ya, tapi kami tetap jalanin biar bisa dinikmati banyak masyarakat Indonesia. Oh, iya. Berarti itu akan berjalan ke depannya ya Pak? Sudah berjalan sekarang. Oh, sudah berjalan hari ini. Yes. Oke. Mungkin yang terakhir harapan dari kerjasama ini, harapan ke depannya. Mungkin kita mulai dari Pak Yosef dulu ya Pak. Ya, saya melihat juga prospek dari apa yang dijelaskan oleh Pak Tony sendiri, bahwa hasil daripada R&D sekian puluh tahun itu sudah memungkinkan potensi untuk akan banyak produk-produk derivasi yang akan diedarkan. Nah, saya melihat ini sesuatu hal yang ini bukan pekerjaan 1-2 tahun. Iya, ini betul. pekerjaan yang mungkin saya sudah tidak ada karena faktor usia dan sebagainya, tapi ini bisa diteruskan dan bisa menjadi bagian yang akan
Apotek Akrab boleh ikut dalam sejarah ini sehingga bisa mengembangkan line up produk sebanyak-banyaknya, sehingga kontribusi kehadiran dari biotek ini bisa mewarnai, bukan sekedar mewarnai, dan juga bisa berperanan penting dari sekian banyak puluh ribuan produk. Kita yang harus dilihat adalah faktor yang tadi sudah disampaikan, aman. Number one is safe, aman. Nah, dari aman ini, ya tentunya kalau dari sekian banyak obat, tidak mungkin tidak ada istilahnya kontraindikasi. Di tiap obat itu pasti ada kontraindikasi. Hanya faktor obat itu mau tidak mau waktu kita mengkonsumsi, hanya ada dua pilihan. Gua makan hari ini, atau apa mau istilahnya, kita nggak mau sembuh, nggak usah makan, atau mau sembuh, makan, tapi pasti ada efek samping. Nah ini sangat tanpa efek samping. Ya kenapa tidak? Nah itu kerjasama ini yang saya harapkan untuk bisa menjadi bagian daripada sejarah. Itu. Betul, baik. Oke Pak, ya, silakan dengan Pak Tony. Ya, kami berharap ini Apotek Akrab karena dia juga prinsipnya melayani ya. Sejalan dengan biotek kami melayani. Prinsip kami itu menyembuhkan pasien. Itu nomor satu. Tidak boleh kasih informasi yang tidak akurat. Tidak boleh juga ya memberikan anggaplah pelayanan yang tidak baik, yang tidak komprehensif. Jadi obat itu misalnya dia minum obat ini ada efek samping. Makanya waktu kami mengusulkan izin di BPOM kan harus kasih efek sampingnya apa. Kami juga bingung mau kasih apa ya. Nah, seperti itu karena apa yang kami R&D-kan di Amerika itu kan kami sebelum kami menciptakan produk kami sudah lihat seluruh produk yang ada di pasaran. Semuanya kami mengerti, seluruhnya, apapun itu. Kami tahu semuanya. Nah, kami tidak mau membuat produk yang serupa. Jadi produk kami tidak ada satupun di dunia yang serupa dengan kita. Di dunia, bukan di Indonesia. Ini semua produk ciptaan kami. Ciptaan kami si anak bangsa. Nah, kami berharap dengan adanya Apotek Akrab, teman-teman yang di Serpong, Tangerang Raya, bisa kunjungi Apotek Akrab, dan Apotek Akrab siap melayani Anda dengan tulus ya, dan supaya masyarakat bisa mendapat manfaat yang komprehensif ya, dan lebih baik lagi biar produk-produk biotek ini bisa terjangkau masyarakat di Serpong dan Tangerang ya. Silakan datang ke Apotek Akrab. Oke teman-teman, kita saksikan video berikut ini. Segala kegunaan daripada obatnya sangat jelas, terperinci, dan baru di simposium ini kita mengenal produknya semuanya. Ini menarik, mungkin boleh diteruskan untuk seminar-seminar terus kepada yang ada masalah dengan gula. Nah ini baru benar-benar hebat. Dalam 1,5 jam gula saya turun 80 dengan makan 3 kapsul. Hebat betul reaksinya. Saya mungkin akan mempergunakan ini untuk jangka panjang dan menganjurkan kepada teman-teman saya juga yang punya masalah gula. Saya rasa dengan kegunaannya itu mungkin bagus. Jadi boleh mungkin untuk dipasarkan lebih luas lagi. Oke Pak Tony, jadi bagaimana pendapatnya tentang video yang tadi? Sudah banyak dokter ya yang langsung mencoba obatnya dan membuktikan efikasi produk kami. Dan setelah mencoba obat tersebut dengan efikasinya, mereka merekomendasikan kepada teman-teman dokter. Nah, sekarang dokter saya sudah mau merekomendasikan. Silakan datang ke Apotek Akrab dan buktikan sendiri obat dari Biotek Farmasi Indonesia. Siap. Apa masih ada yang mau disampaikan Pak? Sudah. Cukup ya. Terima kasih. Oke guys, terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast kita hari ini. Saya rasa sekian untuk hari ini bersama saya Sally. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.